hantu. Hai hai hai, apa kabar? Mimin doakan pada sehat semua dan selalu bahagia. Nah, untuk nemenin kalian hari ini, Mimin suguhkan alur cerita film yang keren abis nih. Seru banget pokoknya, tentang pahlawan robot Mechamato yang melawan robot-robot dari luar angkasa. Tahu kan si Bobo Boy? Nah, kalau Mechamato ini adalah kisah ayahnya yang bertemu dengan Mechabot. Daripada kelamaan, mendingan simak aja langsung yuk ceritanya. Film ini berkisah seorang anak bernama Amato. Pinter sih anaknya, banyak akal, nggak gampang nyerah tapi kocak juga. Dia juga belajar silat loh dari ahlinya langsung, yaitu Toksah. Biar para pembuli di sekolah nih bisa dihajar semua. Tapi ya nggak gitu ajaran Toksah. Karena belajar silat tuh untuk pertahanan diri, bukan digunakan untuk kekerasan. Ingat tuh ya. Selesai latihan silat, pergilah Amato ke rumah sahabatnya Pian, menyelesaikan tugas proyek mereka membuat mesin pengaduk koko yang akan mereka presentasikan di sekolah. Nah, Pian ini termasuk jenius juga, ngikutin jejak ayahnya kali ya, Tuan Aman yang punya banyak penghargaan dan merupakan perintis teknologi mutakhir di perusahaan Destar. Melihat komputer ayahnya terus berbunyi, langsunglah Pian menghubungi ayahnya yang segera datang untuk mengeceknya. Saking seriusnya nih, Tuan Aman mengamati lintasan komet yang selama ini dia pantau, sampai nggak begitu merhatiin Pian yang mencoba memperlihatkan hasil proyeknya. Apalagi ketika mengetahui jika komet itu menuju bumi, Tuan Aman pun segera pergi untuk melaporkannya. Di antara luasnya galaksi terdapat kehidupan para robot canggih nih di luar angkasa sana. Jenderal Grakakus bersama pasukannya menyerang sebuah pesawat penjara para robot di mana salah satu robot Power Spera berada, yaitu Mechabot. Tujuannya untuk melengkapi koleksi robot Power Speranya, yaitu robot berteknologi tinggi dengan kemampuannya memberikan kekuatan pada yang lain. Akibat serangan itu, pesawat rusak parah yang kemudian terseret dalam gravitasi dan jatuh ke bumi. Yang sebelumnya pesawat itu telah berkamuflase atau tersamar ya. Itu Grakakus. Kerusakan teruk, itu ditarik gravitasi. Jatuhnya pesawat penjara itu terlihat oleh Amato sepulang dari rumah Pian. Bukannya takut, si Amato ini malah mendekatinya. Penasaran banget apa sih yang jatuh tadi? Namun Amato nggak menemukan apa-apa. Hingga kemudian dia tergelincir masuk ke dalam pesawat yang sudah berkamuflase. Kaget banget Amato melihat puing-puing pesawat luar angkasa dan menemukan Mechabot di sana. Ketika mendekat ingin menolongnya, Mechabot langsung aja melepaskan tembakan pada Amato. Untungnya meleset, tapi malah mengenai robot roket. Ini sudah aku. Kau wake up. Kau dari tuan. Gajah terbang. Lari. Mereka pun langsung lari dari kejaran roket. Nah, agar bisa membonceng di sepeda Mechabot pun membuang proyek Amato. Tapi ya gimana lagi, mau diambil malah mendapat serangan roket yang bertubi-tubi hingga akhirnya mereka terpental terkena serangan. Dengan cepat, Mechabot pun menggunakan kekuatan mekanisnya pada sepeda Amato, yaitu kekuatan menggabungkan diri pada benda-benda sekitar dan merubahnya menjadi perangkat berteknologi tinggi, sehingga mereka bisa kabur dari kejaran roket. Jangan kau lari. Sementara itu, Grakakus masih melakukan pencarian Mechabot di sekitar puing-puing jatuhnya pesawat bersamaan dengan pahlawan Maksmana yang juga menyelidiki tempat tersebut. Keesokannya, Amato mengira jika kejadian semalam itu hanyalah mimpi.
tapi ternyata enggak. Buktinya Mekabot masih ada bersamanya yang dikira Aba proyek desainnya. Langsung aja tuh Amato membawanya ke gudang. Mekabot pun kembali menunjukkan kekuatan mekanisnya dengan benda-benda lainnya. Nggak cuman itu, Amato yang banyak akal juga membuat Mekabot malah menunjukkan caranya untuk menjadi tuannya alias pengendalinya, yaitu dengan mengaktifkan mekanisirnya. Ya langsung aja dipraktekin sama Amato dan terkonfirmasi dialah yang menjadi tuannya yang baru. Mau nggak mau Mekabot harus ngikutin semua perintah Amato, kalau enggak tinggal tekan aja tuh tombol kebenaran sehingga jadi sopan banget dia yang akan berkata jujur dan penurut. Lalu datanglah Troket yang telah menemukan mereka. Nah, untuk menghindari serangan Troket, Amato menyuruh Mekabot untuk bergabung menjadi tas jet. Asik bener ya bisa terbang. Bertemu dengan Pian lagi di jet pribadinya. Malah lupa jika diburu sama Troket yang akhirnya kena deh mereka serangan Troket. Beruntung Mekabot segera menggabungkan diri dengannya sehingga Amato selamat. Tuh, tuan baru Mekabot. Baik, Mekabot. Boleh tahan juga idea dia ni. Tapi Troket masih saja mengejar dan menyerangnya meski banyak orang di jembatan itu. Sehingga Amato melakukan berbagai cara untuk bertahan dan menolong orang-orang termasuk gadis berkursi roda bernama Mara. Pada akhirnya mereka bisa menembak jatuh Troket ke dalam sungai. Seneng banget mereka yang menamakan dirinya sebagai Mekamato yang langsung aja lompat terjun ke bawah jembatan. Lupa kalau nggak ada tas jet sehingga jatuh di antara dahan pepohonan. Saat itulah Amato seperti diperlihatkan pengendali lama Mekabot. Troket yang selamat ditemukan oleh pasukan robot Gragakus, tapi Mas Mana datang menolongnya. Namun robot-robot yang berhasil kabur dengan membawa Troket dan Bagogo langsung melaporkan penyerangan itu pada Gragakus. Sehingga didapatlah informasi jika Mekabot telah mempunyai pengendali baru yaitu Amato, yang tentu saja harus Gragakus singkirkan untuk bisa mendapatkan Mekabot. Apa abang nak buat? Pasal Mekabot! Mekabot dah ada tuan baru. Betul ke? Budak Amato tu. Puskan budak tu. Sesampainya di rumah, Amato langsung ingin memberitahukan kejadian yang dialaminya pada Pian nih. Namun malah yang menerima telepon ayahnya Pian yang terlihat terluka seperti telah bertarung. Saat sarapan, telah tersiar di TV kejadian heroik Mekamato di jembatan tempo hari. Tapi Amato masih menyembunyikan tentang Mekabot yang sebenarnya pada Aba dan Uminya. Kemudian berangkatlah Amato ke sekolah yang malah ketemu sama Bula dan Billy, anak yang suka membulinya. Bukannya melawan, tapi pasrah aja Amato karena teringat akan ajaran gurunya. Sesampainya di sekolah, Amato pengen banget ngejelasin yang terjadi kemarin pada Pian tentang proyek desain mereka. Tapi nggak sempat, keburu gurunya datang yang memperkenalkan murid baru di kelas mereka yaitu Mara. Nah, tibalah saatnya Amato dan Pian mempresentasikan proyek desain mereka yang telah diganti dengan Mekabot yang tentu saja nggak memperlihatkan kekuatannya. Bisa ketahuan dong, sehingga presentasi mereka gagal. Untungnya Pian anak baik, nggak marah sama Amato, meski agak kecewa juga telah gagal. Tapi setelah mengetahui tentang Mekabot dan kekuatannya, Pian jadi semangat lagi nih. Hampir aja ketahuan sama Mara yang datang. Tapi udah tahu sih jika Mekamato itu adalah Amato. Muncullah anak buah Gragakus yang mau merebut Mekabot. Segera kabur deh mereka, yang malah menuju di peresmian kompetisi beca hias oleh wali kota Andy.
dan memekanis salah satu becaknya menjadi canggih untuk mengalahkan robot-robot itu. Setelah situasi agak aman, barulah Amato nanya nih pada Mekabot tentang siapa sih mereka yang terus mengejarnya. Terjawab sudah jika mereka adalah pasukan Jenderal Grakakus yang memburu Mekabot agar kekuatannya bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Sejak pengendali lamanya terbunuh, Mekabot bersembunyi di penjara luar angkasa agar tak terdeteksi. Untuk mendapatkannya, Grakakus perlu membunuh tuannya terlebih dahulu. Itu berarti Amato juga menjadi targetnya dong. Gimana nggak kaget tuh Amato? Tiba-tiba saja mereka terkena serangan dan jatuh ke kapal di dermaga. Rupanya Troket menemukan mereka yang ternyata datang bersama Grakakus dan langsung menyerang mereka. Mekamato berusaha bertahan dan melawan dengan kekuatan mekanisnya dengan benda-benda sekitar, tapi masih kalah kuat dibandingkan dengan Grakakus. Mekabot merasa ketakutan saat Grakakus mulai mendekat dengan senjatanya, mengingatkannya pada kejadian saat pengendalinya yang lama terbunuh, yang juga dapat dilihat dan dirasakan oleh Amato. Untungnya saat Grakakus mengayunkan senjatanya, datanglah Mas Mana membantu mereka melawan Grakakus. Meski akhirnya Mas Mana juga terluka, namun berhasil kabur menyelamatkan Amato yang pingsan. Kau takkan terlepas. Berani kau beronar di sini. Buku bakal bertemu luas. Oleh ahal kau ni. Pian beberapa kali melakukan panggilan pada ayahnya tapi tak terjawab. Mara pun sempat menduga nih jika Tuan Amanlah Max Mana yang sama-sama menggunakan teknologi tinggi. Apalagi setelah sampai di tempat Pian, banyak banget alat-alat canggih. Kebetulan mereka bertemu ayah Pian dan meminta untuk mencari Amato yang tadi dikejar para robot. Namun sikap ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu, mengatakan jika barusan ketemu Amato dan dalam keadaan baik-baik saja kok. Sementara itu, Amato yang telah terbangun begitu kaget melihat Toksah berada di sampingnya. Mekamato yang dipulihkan juga adanya kostum Max Mana di sana. Tak lama datanglah Tuan Aman juga wali kota Endi. Terkuaklah kebenarannya jika selama ini mereka bertigalah Max Mana yang secara bergiliran menggunakan kostumnya. Kostum itu terbuat dari logam langka dari serpihan pesawat luar angkasa yang selama ini dipantau Tuan Aman. Dengan teknologi AI, kostum itu bisa mempelajari kemampuan masing-masing penggunanya. Semakin banyak digunakan, kostum itu akan semakin pintar menyesuaikan ke penggunanya. Amato juga diperlihatkan para robot dari pesawat penjara yang telah mereka tangkap, dan banyak robot yang masih berkeliaran di luar sana. Wali kota Endi dengan keras mengingatkan Amato untuk tak bersikap ceroboh. Menjadi pahlawan bukan untuk kebanggaan, tapi butuh keberanian dan tanggung jawab besar. Mereka berusaha merahasiakan penemuan mereka, tapi Amato malah membawa robot-robot itu pada keramaian, sehingga wali kota Endi harus berusaha menutupi dalam wawancaranya tentang kejadian kemarin karena ulah Amato. Grakakus yang geram akhirnya menggunakan beberapa kekuatan dari koleksi Power Sphere-nya, mengerahkan pasukannya untuk mencari Amato dan Mekabot. Sementara itu, Max Mana berencana untuk memisahkan Mekabot dari Amato dengan menerobos sistemnya, yang pastinya itu dilakukan untuk keselamatan Amato. Apalagi dengan kekuatan besar yang dimiliki Mekabot akan sangat berbahaya, sehingga pengendalinya akan dialihkan pada Max Mana untuk mengalahkan Grakakus.
Para robot Krakakus berhasil menemukan Amato. Meski tanpa Mekabot, tetap saja Amato harus disingkirkan. Robot-robot itu terus menyerang dan membuat kerusuhan di kota agar para pahlawan itu keluar menunjukkan dirinya. Amato berusaha menghentikan kereta yang melaju karena lintasannya telah runtuh. Namun tanpa Mekabot, Amato tak punya kekuatan apa-apa. Untungnya Mas Mana berhasil menyelamatkan orang-orang itu dan menolong Amato dari kepungan para robot. Mekabot tidak sampai dapat. Ya! Sayangnya, Krakakus menemukan mereka dan mengincar Amato. Mas Mana berhasil mengalihkan Krakakus menuju ke tempat di mana Mekabot berada, yaitu di kantor Tuan Aman. Krakakus berhasil menembak jatuh Mas Mana Andy yang kemudian digantikan Mas Mana Aman untuk melawan Krakakus. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan senjata keris bertulang mampu membuat Krakakus terdesak. Namun tanpa disadari, tembakan dari kapal angkasa musuh mengenai Mas Mana Aman yang berhasil menembus kostumnya hingga membuat tulang belakang Mas Mana Aman retak. Mainan yang kau bawa, kau akan menyesal datang ke sini. Kau ingat, kau Dengan menyandera orang-orang tak bersalah termasuk Pian dan Mara, Krakakus mengancam untuk menyerahkan Mekabot. Sementara itu, Amato yang berhasil menyusul ke markas Mas Mana dengan menggunakan drone menemukan proses pemisahan Mekabot darinya sudah mencapai 99%. Namun ketika melihat reaksi keduanya, Toksah percaya jika Amato memanglah pengendali yang cocok untuk Mekabot dan menghentikan prosesnya. Mempercayakan Amato untuk melakukan tugasnya menghentikan Krakakus. Tentu saja, hal itu membuat Laksmana lain kaget tak percaya. Jalankan tanggung jawab kamu, Amato. Bot, Meknight! Ya kau kali ini. Dengan kekuatan mekanis ke benda-benda sekitarnya, Mekamato berusaha melawan Krakakus. Krakakus pun memerintahkan untuk menjatuhkan orang-orang. Dengan sisa tenaganya, Mas Mana Aman mengerahkan drone-nya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Tutup mata kau, Mekabot! jatuhkan mereka. Namun Krakakus dapat menembak drone Pian dan Mara sehingga dengan mengabaikan lukanya, Mas Mana Aman berhasil menangkap Pian yang kini tahu siapa sebenarnya ayahnya. Sedangkan Amato menangkap Mara, tapi Krakakus datang menyerang. Dengan paksa memisahkan Mekabot dari Amato. Untungnya saat terjatuh, Amato dapat bertahan dengan berpegangan pada pesawat. Segera, Mekabot bergabung dengan Amato dengan memekanis pesawat tersebut dengan wujud baru menjadi Mega Mekamato. Bawa Sfera mati. Ya, kau jadi Amato masih hidup! Ya!
Megabot, Mega! Sehingga mampu mengimbangi kekuatan Grakakus, bahkan mampu membuatnya tak berdaya. Dengan bantuan keris bertulang emas mana, mereka dapat mengalahkan Grakakus. Hidup Grakakus berakhir bersama pesawat yang menimpanya. Kalah di tangan kau! Kau dah kalah gerak aku. Bukan dengan aku. Dengan tu. Meski semua selamat, pertarungan itu membuat Tuan Aman harus mengalami lumpuh. Tak berhenti di situ, Megamato tetap akan melanjutkan tugasnya melawan robot-robot luar angkasa lainnya. Itulah kisah nyata yang diceritakan Amato pada Boboiboy kecil. Bahkan pertemuan Boboiboy dengan Ochobot sudah diatur oleh Amato loh. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Dadah.